hari Minggu kita beribadah online pada tanggal berapa Kak Catherine? 26 Juli 2020. Ya, hari ini Kak Dian ditemani dengan Kak Catherine akan memimpin ibadah kalian di hari Minggu ini. Ayo adik-adik semuanya, kakak mau ajak kalian untuk mempersiapkan diri kalian masing-masing. Kita akan bersaat teduh. Ayo kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak mau ajak berdiri ya Kak Catherine ya. Kita mau apa Kak Catherine? Kita mau sama-sama menaikkan Marspel KPA kita. Ya, sambil berdiri kita mau menyanyikan dengan semangat ya Kak Catherine ya. Oke. Yuk, kita mau menyanyikan Marspel KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terhentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Untuk itu, kita mau sama-sama berdoa. Dan adik-adik, untuk doa pembukaan, kakak akan dibantu oleh kawan-kawan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Pimpin kami, berkati kami. Amin. Adik-adik, kita tadi telah mengadakan doa pembukaan. Saatnya kakak mau mengajak kita untuk menaikkan pujian. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Nanti Kakak Dian dan Kak Catherine akan melakukan dengan gerakan. Adik-adik boleh menirukan ya. Kita undang. ya, kakak Adik-adik untuk berdiri ya. ya. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Semuanya senang, semua
Mazmur pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 5. Sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Dan hari ini kakak akan dibantu oleh Leon. Nah, adik-adik kita sama-sama ya baca Mazmur 18 ayat 1 sampai 5. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku ya Tuhan, bukit batuku, untuk pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Peristiwa tanduk keselamatan kota bantengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat dan pada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan banjir-banjir jamaah telah menimpa aku. Ya, adik-adik, tadi kita Ya. sudah membaca Mazmur ya Kak Oke, Catherine ya. betul. Jadi sesudah menyanyi Mazmur kita mau apa ya Kak ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau mendengarkan firman Tuhan, duduknya harus apa ya Kak? Harus tertib, harus Kita- baik-baik. Ya, membuka telinga kita ya Kak ya. Iya. Mulut kita kunci. Jadi kita bisa mendengarkan dengan tenang dan tertib ya Kak. Iya, betul. Kita akan menyanyi dulu Kak. Ya, kita akan menaikkan pujian kita hari ini. Firman Tuhan kudengar. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ya, sama-sama kita belajar pujian ini. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan kudengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya boleh dibuka dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar. Tuhan, hamba sebagai pelayan-Mu, Engkau berkati. Tolong hamba agar hamba boleh berkata-kata seturut dengan kehendak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kak Ana dengan Kak Catherine akan membacanya secara bergantian. Judul perikop pembacaan kita hari ini, menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari,
para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa kamu sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, setiap dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu terangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, sedang air yang turun di Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Saat ini Kak Ana mau menyampaikan firman Tuhan, cerita tentang bagaimana orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Firman yang kita baca tadi itu menerangkan, menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan, sehingga bangsa Israel bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Adik-adik, tahu kan apa nama tanah yang dijanjikan Tuhan? Tanah Kanaan. Kak Ana mau balik ke bacaan kita. Pada saat kejadian ini, bangsa Israel sudah dipimpin oleh Yosua setelah Musa meninggal. Yosua tahu bahwa akan sangat berat memimpin bangsa Israel, karena bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk,
Kalau orang bilang itu, kalau adik-adik bilang ini madah. Nah, kalau dibilangin suka nggak nurut. Nah, pada saat itu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua menyuruh para pengintai untuk menyelidiki bagaimana keadaan di tempat, di kota yang akan mereka masuki. Dari sanalah Yosua tahu apa rintangan, apa halangan yang akan mereka temui. Pada ayat 10, salah satunya ya, pada ayat 10 kita bisa melihat bahwa orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan itu tidak gampang. Mereka akan menemui bangsa-bangsa yang sudah mendiami tanah Kanaan itu sebelum mereka akan masuk. Ada bangsa Kanaan, ada orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Ada di depan mereka. Ini bangsa yang kalau kita baca, adik-adik tahu bahwa perawakannya itu besar, tinggi. Sementara orang Israel tidak seperti itu. Melihat perawakannya saja mungkin orang Israel akan takut. Nah, itu mereka dapatkan, ya, Yosua mendapat info itu dari orang-orang yang disuruh untuk menyelidiki. Karena ada gambarnya. Pengintai disuruh ini pengintai. Nampak? Disuruh mengintai. Nih, waktu mereka masuk, saat mereka akan pulang lagi, mereka itu diam-diam, masuk diam-diam, ya kan? Keluar daerah juga diam-diam karena takut ketahuan. Karena yang akan ditemuinya musuh, ya kan? Jadi berdasarkan info dari pengintai inilah Yosua tahu apa tantangan yang akan mereka temui. Pada saat itu mungkin mereka takut, tetapi adik-adik tahu Yosua sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai. Kita baca di pasal 7, di ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan sudah kasih janji itu sama Yosua. Supaya apa? Supaya Yosua tidak takut. Yosua tetap kuat, tetap semangat, tetap yakin bahwa dia akan membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Walaupun pada saat itu, nih, orang banyak bilang, bagaimana caranya kita menyeberang? Nah, pada saat itu salah satu tantangannya ini, mau memasuki kota itu, ada sungai yang besar, namanya Sungai Yordan. Adik-adik tahu sungai? Ada yang pernah nggak mandi di sungai? Kalau sungainya kecil nggak apa-apa, tapi kalau sungainya besar bisa bikin tenggelam kalau kita main-main di situ, bahaya. Jadi kalau adik-adik akan bermain di sungai harus diawasi orang tua. Nah, pada saat itu banyak bertanya, di depan kita ada sungai, bagaimana caranya kita menyeberang? Orang banyak, ada anak-anak, ada yang sudah tua. Nah, lalu ya bangsa Israel kan gitu, suka mendesak-desak, nah suka protes, tidak yakin bahwa Tuhan akan menolong. Mereka bertanya terus, bagaimana caranya? Ayo dong, kami tidak mau kejadian apa-apa dengan kami kalau kami disuruh berjalan di dalam air. Tetapi Yosua, dia sudah tahu apa jawabannya, karena dia sudah dikasih tahu Tuhan. Lalu dia menerangkan sama bangsa Israel apa yang harus dia lakukan, apa yang harus bangsa Israel lakukan. Dia menyuruh imam, ya, para imam mengangkat tabut perjanjian, tabut Allah. Kalau adik-adik lihat tabut Allah dari, ini Kak Ana punya gambarnya. Nih,
Kalau ilustrasinya tabut perjanjian itu seperti ini. Nah, ada sayap malaikat di atasnya, ada penopang di kiri kanannya, begini. Ini cerita penggambaran dari Alkitab seperti ini. Setelah itu Yosua menyuruh para imam untuk mengangkat tabut perjanjian, mempersiapkan tabut perjanjian. Diangkat oleh para imam. Ya. Mereka disuruh bersiap-siap. Tabut perjanjian ada di depan. Berjalanlah, bersiap-siap mereka berjalan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, ini dia. Tabut perjanjiannya udah di depan nih. Nih, tabut perjanjiannya di depan. Memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Apa yang terjadi adik-adik? Dari bacaan kita tadi. Sungai Yordan terbelah. Kalau adik-adik baca di ayat 7, kejadiannya akan sama seperti waktu saat bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberal yang dipimpin Musa. Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Pada saat itu bangsa Israel bisa menyeberangi, kering, tanahnya kering, ke kiri dan ke kanan airnya. Mereka melewati. Tabut perjanjian tetap di tengah-tengah. Di tengah-tengah terus, ya. Di tengah-tengah terus, tabut perjanjian itu di tengah-tengah terus dibawa para imam sampai semuanya, ya. Ya, ini gambarnya. Dia awalnya di depan. Ya, awalnya di depan. Setelah Sungai Yordannya terbelah. Nah, ini dia. Setelah Sungai Yordannya terbelah, bangsa Israel berjalan. Tabut perjanjiannya tetap ditaruh di tengah. Berada di tengah. Sampai semuanya bangsa Israel bisa menyeberang. Bangsa Israel menyeberang dipimpin oleh Yosua. Dipimpin oleh Yosua. Semuanya menyeberang. Akhirnya, awalnya tadi kan tabut perjanjiannya di depan. Lalu di tengah, setelah bangsa Israel menyeberang semuanya, tabut perjanjian itu ada di belakang. Menjaga bangsa Israel. Sampai akhirnya semua selamat memasuki kota. Mereka bersuka cita. Apa itu karena kehebatan mereka? Apa karena kebaikan bangsa Israel? Tidak. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang mau, ya. Tuhan yang mau menolong bangsa Israel. Bukan karena kehendak dan kehebatan bangsa Israel. Bukan karena kebaikan Yosua. Tetapi karena janji Allah kepada leluhurnya Yosua, leluhurnya Musa, Abraham, Bapak Yakub, Bapak Ishak. Dia sudah janjikan bahwa bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Dan dia menepati janji itu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apapun Tuhan bisa lakukan, asal kita mematuhi dan menurut perintahnya. Kita yakin dan percaya. Dalam kehidupan sehari-hari ini juga adik-adik harus percaya bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Pada saat ini masih COVID-19, bahaya di luar, virus nggak nampak. Adik-adik disuruh hidup bersih. Apa karena adik-adik rajin mencuci tangan, adik-adik rajin mandi, pakai masker, itu salah satunya. Tetapi kenapa adik-adik bisa melakukan itu? Karena bimbingan Tuhan. Kenapa kita masih bisa sehat sampai hari ini? Karena penyertaan Tuhan.
Mungkin adik-adik masih kecil tidak punya masalah, tapi Kak Ana rasa setiap orang punya masalah. Adik-adik mungkin masalahnya sekarang, kenapa sih belajar di rumah? Susah banget, bosen, di rumah terus, gak kemana-mana. Padahal kangen ketemu teman-teman di sekolah, bermain di sekolah, ketemu guru-guru, kangen jalan-jalan di mall. Tetapi saat ini masih terbatas. Tapi adik-adik harus bersyukur pada saat ini, sampai hari ini masih diberi kesehatan. Kita masih bisa bertemu walaupun hanya lewat video. Kak Ana sehat. Adik-adik juga Kak Ana harap juga dalam keadaan sehat di rumah. Jadi seperti Tuhan menyertai bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan, begitu juga Tuhan akan menyertai kita, menyertai Kak Ana, menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Apapun permasalahan adik-adik, Tuhan akan menolong, menyertai. Mungkin dari sekarang itu adik-adik masih kecil, punya cita-cita, mau jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara. Tapi yakin ya bahwa Tuhan akan menolong apa yang adik-adik citakan. Cuman bukan sekedar hanya bisa jadi begitu saja. Satu, adik-adik harus punya iman, keyakinan, percaya. Ya. Salah satunya begini, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus itu sayang anak-anak, ya kan? Amat sangat sayang sama anak-anak. Kalau Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, kenapa kita nggak sayang sama Tuhan? Tuhan Yesus menyertai kita dalam keadaan apapun. Tuhan menyertai adik-adik dalam belajar. Tuhan juga menolong adik-adik, mana tahu pada saat sakit. Pertolongan Tuhan itu datang lewat dokter, lewat suster. Itu penyertaan Tuhan. Tuhan memakai tenaga perawat, Tuhan memakai tenaga dokter untuk menolong kita dalam keadaan sakit. Tuhan juga pakai mama papa, ya. Jadi Tuhan bisa pakai alat apapun untuk penyertaannya kepada kita. Cuma satu yang diminta Tuhan, kita percaya. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus pengen kita tetap rajin ke gereja. Walaupun saat ini mungkin tidak bisa ke gereja, tapi kita kan tahu gereja bukan gedungnya, bukan menaranya, ya. Tapi gereja orangnya. Saat ini kita beribadah impa di rumah, itu juga bergereja. Dan jangan lupa di setiap hari adik-adik membaca firman. Jangan lupakan baca firman, berdoa, menyerahkan kehidupan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Adik-adik serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap menyertai dan menjaga kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tapi Tuhan mau adik-adik meminta dan mematuhi firman-Nya. Belajar dari apa yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel, Tuhan akan lakukan untuk kita, untuk Kak Ana, untuk adik-adik. Dan Tuhan minta kita setia, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jalan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan doa syafaat kita.
Kita berdoa untuk bangsa dan negara, sekolah, keluarga, pelayanan, gereja. Adik-adik, persiapkan hati untuk doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sapa dan kami kenal dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, hari ini Engkau menyertai ibadah kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Bagaimana Engkau menyertai bangsa Israel. Bagaimana Engkau memimpin Yosua untuk memimpin bangsa Israel sehingga bisa masuk ke tanah yang Engkau janjikan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami, menyertai adik-adik semua di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pelajaran, di dalam pendidikan, di dalam pergaulan. Tuhan, bimbing kami semuanya. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga pemimpin dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau yang berkati, beri hikmat dan bijaksana dalam memimpin bangsa ini. Engkau tahu Tuhan, saat ini bangsa kami masih bergelut dengan permasalahan COVID-19. Tuhan, Engkau tolong pemerintah kami untuk bisa mencari jalan keluar, sehingga kami boleh keluar dari permasalahan virus COVID-19 dan kami boleh hidup normal kembali. Tuhan Yesus, berikan bangsa dan negara kami kesejahteraan, keamanan, sehingga kami boleh hidup di tempat ini, di negara ini dengan damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga. Kami berdoa untuk mama papa di dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Berkati Tuhan, mama dan papa kami. Beri kesehatan, beri kekuatan. Engkau yang menolong mereka di dalam pekerjaan. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk berlaku sopan, hormat, sehingga kami boleh menyenangkan hati orang tua. Terlebih kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah, pendidikan yang saat ini kami masih lakukan di rumah. Tuhan, Engkau berkati proses pembelajaran dari rumah. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami temukan di depan, kami yakin dan percaya pertolongan-Mu selalu ada untuk kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk pelayanan. Berkati pendeta, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, berkati kakak-kakak layan di dalam melayani. Biarlah semuanya boleh hanya melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, banyak yang akan kami minta, tapi Engkau tahu apa yang kami perlukan. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami layak menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami Tuhan, kabulkanlah seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa berdasarkan nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang salah. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, gimana dengan kebenaran firman telah kalian dengarkan? Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kakak sama kalian mau mengajak kalian menaikkan pujian Aku Cinta Yesus lebih-lebih lagi, lebih dalam.
Karena Yesus lebih dulu mencintai kita ya Kak ya. Amin. Kita semakin mencintai Tuhan Betul. Yesus. Kita nyanyikan 2 kali Kak ya. Iya, 2 kali ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Ya adik-adik, saatnya kita masuk ke persembahan ya. Nanti adik-adik boleh kumpulkan persembahan adik-adik. Adik-adik titipkan ke mama papa. Mama papa nanti akan membawanya ke Gereja atau atau gimana? melalui transfer. Untuk itu, sambil adik-adik mengumpulkan setiap persembahan adik-adik, kakak mau mengajak kita sambil menaikkan pujian kita di dalam Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Kita nyanyikan 2 kali ya Kak. 2 kali. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik, terima kasih untuk persembahan yang telah kalian berikan. Nah, untuk doa persembahan pada hari ini, kakak akan dibantu oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Dan kakak ajak Untuk menyanyi ya, mengakhiri ibadah ini kita akan pujikan pujian buat Tuhan Pujian, sekali ya. lagi loh ya. Nah, pujiannya berjudul Dalamnya Kasih-Mu. Jadikanlah. Dalamnya kasih-Mu jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita,
kasih di dalam Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah beribadah. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa untuk ibadah kita sebelum kita akhiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk beribadah limpah hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan kepadamu. Kami boleh melakukan firman yang telah kami dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyandarkan kehidupan kami di dalam penyertaan tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Pelihara kami dimanapun kami berada. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik, selesai sudah ibadah kita pada minggu hari ini. Ya, pesan kita Kak untuk adik-adik di rumah apa ya Kak? Ya, kita tetap melakukan protokol kesehatan kita. Ingat selalu tetap mencuci tangan kita. Terus Memakai masker Kak ya. bila kita bepergian, lalu Makan makanan yang sehat dan bergizi. dan jangan lupa terus berdoa pada Tuhan. Ya, sekian ya Kak ya. Ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik Tuhan semuanya. Yesus Tuhan